Indonesia sekarang dalam keadaan gawat darurat. Kenapa? Karena generasi penerus bangsa ini mengalami depresi. Buat standar hidup yang super ribet hanya sekedar untuk ikut-ikutan. Hidup yang udah mudah malah dibuat ribet karena takut ketinggalan. Kalau tren itu gak berlebihan, gak jadi masalah. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Kemudian nyari kerja susah. Kalaupun ada harus bayar dulu. Dan banyaknya kasus korupsi. Nah, hal tadi itu yang dapat memicu masyarakat semakin depresi, putus asa, tidak ada jiwa untuk berjuang, terlena sama hiburan-hiburan yang sifatnya hanya sementara. Saya akan memberikan pencerahan kepada orang yang depresi karena saya dulu pernah mengalami. Tag teman kalian yang depresi dan mari kita bahas. Hai, nama saya Rafli Kurniawan. Selamat datang di Gen Z Punya Cerita. Generasi Z adalah generasi yang rentan depresi. Salah satu penyebabnya adalah didikan dari orang tua. Orang tua kita pada masa itu dididik oleh orang tuanya atau kakek nenek di tahun pemerintahan Soekarno, atau bisa juga pada tahun sebelum kemerdekaan. Pada masa itu orang tua kita dididik dengan sistem feodal yang dimana anak harus nurut, patuh tanpa membantah apa yang dikatakan orang tua atau orang yang lebih tinggi derajatnya. Pokoknya nurut aja. Pada waktu itu juga banyak peraturan yang dikaitkan dengan hal mistis. Kayak contohnya jangan tebang pohon beringin, nanti sakit. Jangan gunting kuku malam-malam, pamali. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, nanti bisa dapat hal buruk. Apakah hal itu wajar? Wajar. Wajar pada zamannya. Kemudian orang tua kita, generasi X, milenial atau pada masa pemerintahan Orde Baru. Sama aja. Peraturan dan kepercayaan masih dilestarikan. Budaya feodal masih mengakar. Dan pada masa ini sistem pola asuh survival mode masih diterapkan. Yang isi pikirannya yaitu yang penting mah bisa makan, yang penting mah ada rumah, biar gak kehujanan gitu, bisa sekolah. Para orang tua di masa ini belum berpikir tentang gimana caranya agar mendidik anak dengan benar, memberikan edukasi. Ya seperti yang saya bilang tadi, cara berpikirnya yang penting bisa makan, yang penting ada rumah, ada uang jajan untuk sekolah, itu pun kalau ada. Orang tua saya pernah bilang kalau dulu sekolah hukuman murid ketika melakukan kesalahan itu bisa derotan. Nggak seperti di zaman sekarang, kalau guru mukul murid itu bisa dikasus, ya kan? Nah, ada yang menarik pada masa ini. Di tahun 1998 reformasi muncul, perubahan besar-besaran terjadi. Peraturan-peraturan yang sifatnya feodal itu diganti, kebebasan berpendapat. Dulu kalau kita ngomongin pemerintah terus ketahuan sama mata-mata, itu besoknya hilang, nggak tahu hilang kemana. Kemudian 2 tahun setelah itu atau di tahun 2000-an ke atas muncul era digitalisasi. Facebook mulai ada, YouTube, sosial media, dan segala bentuk macam kecanggihan lainnya. Di tahun-tahun ini, feodalisme sisa sedikit dan muncul masalah baru. Apa itu? Perkembangan zaman yang sangat signifikan. Orang tua kita, Gen X milenial, itu nggak bisa beradaptasi
atau sedikit sekali yang bisa beradaptasi pada waktu itu. Karena perubahannya sangat luar biasa. Nah, dampaknya sampai ke generasi Z, bahkan sampai ke generasi Alpha. Saya kan Gen Z, pernah depresi dan menyalahkan orang tua, tapi dalam hati. Nah, orang tua saya, pikiran dan peraturannya itu sangat jadul, nggak relevan sama zaman sekarang. Ditambah lagi di era Gen Z lahir, digitalisasi pada puncak-puncaknya. Persaingan sangat ketat. Hidup kita sekarang itu dibagi menjadi dua alam. Alam dunia nyata dan dunia maya. Depresi dengan dunia nyata, maka pelampiasannya ke dunia maya. Main game, main sosmed. Apa kalian merasakan hal yang sama? Ya, saya merasakan pedihnya zaman sekarang. Ada yang bilang kalau zaman sekarang adalah zaman terkutuk. Satu sisi, orang tua kita nggak bisa memberikan pendidikan yang baik. Sekolah juga sama. Tapi di sisi yang lain, canggihnya zaman sekarang itu memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi di belahan dunia manapun. Jadi kita bisa belajar di situ. Lalu bagaimana cara kita agar bisa survive atau bangkit dari depresi? Saya pernah berhayal kalau Gen Z itu harus bersatu. Sama kayak asosiasi monster di anime One Punch Man. Kemudian perang dunia keempat di anime Naruto. Semua orang itu bersatu. Masalah dan tujuan kita itu sama. Ingin bangkit, ingin lebih baik, terbebas dari depresi. Bagaimana menurut kalian? Makan ikan pakai terasi. Sekian dan terima kasih.